So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Infinix Hot 60 Pro Plus. Ya, ini adalah HP murah yang punya feels premium yang bisa bikin pengalaman pegang HP kalian itu kerasa beda. Serius, HP ini itu punya tipis yang di bawah 6 mm alias cuma 5,95 mm aja. Jadi yang tertipis nih buat HP di bawah 10 juta. Dan percaya nggak percaya, HP ini harganya cuma 2,5 juta aja ya. Harga yang relatif murah buat HP yang berani kasih desain se-premium ini. Kalau looks dari belakangnya sih oke lah, ini kayak HP Infinix biasanya. Cuma aku nggak bisa bohong kalau finishing yang dipakai ini tuh lumayan ngangkat derajat karena feels mahalnya ini lumayan berasa di sini. Di sisi atas ini ada lubang speaker dan lubang mic. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray dual nano SIM tanpa adanya slot buat micro SD tambahan. Terus ada lubang mic, lubang charging USB-C dan speaker lagi yang menandakan speaker dari smartphone yang satu ini udah stereo. Smartphone ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC ya. Lalu buat IP rating, ini ada IP65 yang bisa tahan cipratan air sedang aja. Lanjut kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya 1.5K 1224 x 2720 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,78 inci. Buat layarnya ini menariknya punya refresh rate di 144 Hz ya. Jadi ya dipakai scrolling atau jalanin game dan apps yang udah support ini bakalan mengasyikkan. Kalau buat peak brightness ini ada di 4500 nits yang terang banget ya. Terus buat proteksi ini juga ada Corning Gorilla Glass 7i yang disematin sebagai proteksi layarnya. Kalau buat desain layarnya sendiri ini curve dan punya bezel yang sama rata juga di tiap sisi. Jadi lumayan bikin tambah cakep juga ya buat tampilan depannya. Buat sensor fingerprint ini udah under display yang jenisnya optikal. Buat kecepatan bacanya sih udah lumayan kenceng tapi emang belum bisa buat one tap. Overall kualitas layar yang Infinix kasih ini udah cakep banget buat ukuran HP 2 jutaan. Good job lah buat Infinix. Kalau buat performa Infinix Hot 60 Pro Plus ini itu pakai chipset MediaTek Helio G200 yang fabrikasinya ini 6 nanometer. Buat skor Antutu sendiri pas aku cek ini ada di 450.000. Ya ini angka yang standar buat MediaTek Helio seri tertinggi. Dipakai main game Mobile Legends, dapetin settingan grafik ultra dengan frame rate high. Di game ini mah lancar banget ya, bisa jalanin 60 FPS-nya tanpa adanya kendala sama sekali. Aku juga udah coba buat push rank sampai 3 game dan hasilnya FPS ini tetap stabil dari awal sampai akhir di mentoknya alias 60 FPS. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini ada di Smooth Extreme. Di game ini juga lancar banget, frame rate rata-rata ada di 58 FPS. Masih bagus banget karena sering banget di angka 60 FPS-nya, tapi ada beberapa drop ke 45 FPS yang bisa dihitung lah pakai jari. Oh ya, buat gyroscope-nya ini juga udah hardware ya, jadi bikin pengalaman mainnya lebih asik lagi. Kalau buat Genshin Impact di settingan lowest-nya frame rate yang didapat ini rata-rata ada di 40 FPS. Kalau lagi traveling ini bisa tembus ke 55 FPS, tapi kalau lagi battle yang ngeluarin banyak efek bisa turun sampai ke 30 FPS. Cuma ya lebih sering ada di 35 sampai 40 FPS-nya. Overall sih performa gamingnya udah oke banget buat ukuran HP 2,5 jutaan dan emang jualan HP ini juga bukan performa ya, jadi masih bisa diterima banget. Kalau buat baterai dengan bodi setipis ini kalian bisa tebak nggak kapasitasnya berapa? Yap, 5160 mAh. Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 7%. Main sosmed scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 8%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 18%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 45 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam lebih sedikit. HP ini juga udah dilengkapi dengan fitur bypass charging ya. Jadi ini adalah fitur yang bikin kita bisa tetap nyolok ke daya saat main game tanpa ngerusak baterai dan jaga suhunya biar nggak terlalu panas. Buat sistem operasi Infinix Hot 60 Pro Plus ini itu pakai iOS 15 dengan basis Android 15. Untuk update sendiri, Infinix ngejanjiin buat HP ini dapat 3 kali major update dan 5 tahun security patch. Ini sih keren banget ya. Sekarang HP 2 jutaan dari Infinix juga udah benar-benar diperhatiin dan dapat update support yang panjang. Fitur AI juga pastinya ada ya dengan Infinix AI mereka, seperti AI Erase, Circle to Search, dan lain-lain yang mudahin aktivitas harian kita. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Infinix Hot 60 Pro Plus ini itu pakai setup single kamera. Yap, cuma satu kamera aja meski bodinya tuh terlihat punya 3 kamera. Buat kameranya ini ada kamera utama yang beresolusi 50 megapiksel ya. Sementara buat kamera yang di bagian depan ini resolusinya 13 megapiksel.
Untuk hasil jepretannya ini udah lumayan, ya sebatas lumayan aja. Shutternya juga agak lambat, cash HP 2 jutaan, jadi buat ambil foto dengan objek bergerak ini agak sedikit sulit. Kalau fokus ke hasil foto lainnya sih udah oke lah ya. Di kondisi cukup cahaya gini hasilnya udah cukup bagus buat kita upload ke sosmed. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Infinix Hot 60 Pro Plus pakai resolusi Full HD 30 fps. Ini belum pakai ultra stabil ya, jadi kalau kalian lihat perekamannya masih goyang-goyang karena ya fitur ultra stabilnya belum diaktifin. Nanti kita bakal bandingin kalau udah dinyalain kayak gimana. Kalau dari warnanya sih aku suka banget ya, dia hijaunya cukup natural, terus warna-warna lainnya kalau biru sedikit agak di boost sih kalau aku lihat dari preview ya. Tuh. Biru merah juga agak sedikit boost, tapi kalau warna hijaunya sih oke lah, cakep. Nah, ini ultra stabil udah diaktifin, bisa kalian bandingin sama perekaman sebelumnya. Kalau sekarang jauh lebih stabil, cuma ya emang ada sedikit cropping ya, cropping gambar. Tapi oke lah, kalau dipakai jalan-jalan ini fitur yang penting banget. Next, ini ada Full HD 60 fps, tapi nanti dikompres ke Full HD 30. Terus kalau buat Full HD 60 dia nggak bisa ini ya, ultra stabilnya nggak bisa diaktifin, jadi ya ini tanpa ultra stabil. Hasilnya seperti ini kalau dipakai jalan. Terus ini 2K 30 fps, resolusi wajib di Transient Holding. Dia juga sama, nggak bisa pakai ultra stabil. Hasilnya seperti ini. Nanti dikompres juga nih ke Full HD 30. Oke, kalau ini contoh perekaman video kamera depan, ini Full HD 30 fps, belum pakai ultra stabil. Hasilnya seperti ini. Lebarnya segini ya. Nah, ini ultra stabil udah aktif, bisa kalian lihat hasilnya lebih sempit karena ya ada croppingan gambar, tapi dia jauh lebih stabil. Terus ini Full HD 60, hasilnya seperti ini. Oh ya, by the way ini lagi mendung ya sayangnya, jadi nggak bisa ngeliatin awan. Tapi sih kalau dari sini backlightnya cukup oke, HDR-nya cukup ngangkat. Muka masih agak gelap-gelap dikit, cuma ya masih kelihatan. Terakhir 2K 30 fps, jadi sama kayak kamera belakang, kamera depan juga bisa sampai 2K 30. Hasilnya seperti ini. Dan ya sama, dia juga nggak bisa ultra stabil. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, sebelum itu sekali nyoba ini deh. Ini video portrait, tapi resolusinya cuma di 720p 30 fps. Hasilnya kayak gini. Kalau buat kerapihan sih ya lumayan lah ya. Cuma ya bagian sini tuh masih agak sedikit gagal ngedeteknya. Cuma bagian rambut udah oke banget. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya Infinix Hot 60 Pro Plus ini itu jadi HP di harga 2,5 jutaan yang bisa tampil beda. Bodi tipis dengan layar curve bikin tampilan HP ini tetap kelihatan mewah nih buat di kelasnya. Spek yang dibawa pun juga lumayan banget buat smartphone harga 2 jutaan, jadi setidaknya itu nggak malu-maluin lah ya kalau kita mau head to head sama smartphone lain. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.